Artinya semuanya akan dihitung, seluruh aspek akan dihitung. Dan hasilnya adalah apa yang disampaikan Ketua Umum tadi. Ini yang kemudian membuat bahwa kita tidak mau tergesa-gesa. Yang lain sudah mengumumkan 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, enggak. Dan kita tidak mau terprovokasi oleh itu. Karena kita sedang memilih calon presiden ya. Pemimpin tertinggi, kepala negara untuk 280 jutaan umat manusia, warga negara. Dan saya percaya betul dari proses yang kita alami dalam partai ini, dalam berbangsa, berpolitik sekian kali pemilu, pilihan Ketua Umum pasti sudah dipikirkan sangat matang dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bang Adian, 2 minggu lalu kita sempat bahas soal elektabilitas dari Ganjar Pranowo karena dimasukkan dalam survei sebagai calon presiden ya. Waktu itu anjlok kalah dengan Prabowo Subianto, Prabowo di urutan 1, Ganjar di urutan kedua. Di sisi lain ada juga orang yang menilai bahwa anjloknya elektabilitas Ganjar itu karena pembatalan Piala Dunia U20. Tapi benarkah itu adalah amanat dari partai dan Ganjar sudah membuktikan loyalitasnya pada partai sehingga akhirnya sekarang dapat rewardnya dicalonkan sebagai calon presiden? Ya mau kita bahas apa hasil surveinya atau apa nih? Benarkah karena Ganjar sudah membuktikan loyalitasnya pada partai lewat statementnya di Piala Dunia U20, makanya akhirnya diganjar dengan reward dijadikan sebagai capres? Kalau loyalitas terhadap partai sudah sejak lama Ganjar teruji ya. Dia tidak butuh banyak ujian lagi tentunya. Dia pernah menjadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Itu kan menunjukkan bahwa dia loyal terhadap partai dan partai kemudian melihat itu sebagai sebuah prestasi ya. Ada harga tertentu bahwa dia harganya oke lah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah sikap Ganjar itu merupakan barter politik gitu? Ya enggak lah. Enggak, bahwa secara ideologi sikap kita sebagai kader partai sama. Dalam konteks kemarin tidak ada yang berbeda. Diperintahkan, tidak diperintahkan, sikap kita kan begitu. Dan menurut saya tidak bisa kita kan bahwa itu adalah ujian atau tes buat Ganjar, tidak. Karena Ganjar sudah melewati banyak sekali peristiwa. Di mana itu menjadi ujian yang sudah dia lewati dengan baik tentunya. Berarti memang bukan tes ya, Anda melihatnya itu memang sudah akumulasi dari apa yang sudah pencapaian Ganjar selama ini. Betul, dia punya nilai tersendiri tentunya. Dan kalau soal survei kemarin kan, kalau menurut LSI ya, itu kan perpindahan suara karena emosional ya, terkait dengan gagalnya U20. Walaupun semua penjelasannya panjang, karena di beberapa penjelasan setelah itu, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pembatalan itu terjadi karena adanya penolakan bernuansa ancaman terkait keselamatan dan sebagainya kan. Itu sudah clear dan fenomenanya adalah karena pada saat penurunan suara itu karena faktor emosional, kedua karena menurut Litbang Kompas ya banyak kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang kemudian coba mengambil keuntungan politik dari situ. Selanjutnya tadi juga disampaikan pada Bu Mega bahwa ditekankan Ganjar ini adalah kader dan petugas partai. Bagi sebagian orang ini dipertanyakan lagi, Bang Adian, muncul lagi istilah petugas partai. Kenapa ini penting untuk ditekankan pada saat pengumuman ini? Boleh dijawab nanti, Bang Adian. Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Partai dan petugas partai. Lagi-lagi istilah petugas partai ini keluar. Mengapa itu penting untuk ditekankan, Bang Adian? Ya penting bahwa kemudian dia berada menjadi calon presiden dan kelak menjadi presiden itu karena mandat yang harus dibawa dan diperjuangkan oleh dia sebagai kader partai. Saya juga petugas partai. Semua kader partai di kita itu ya petugas partai. Apa yang kita perjuangkan, tujuan, ideologi, apa yang kemudian menjadi arahan-arahan partai dan semua bisa kita buka kok dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, bahwa tidak boleh kemudian setelah kita direkomendasikan oleh partai untuk menjadi gubernur, menjadi bupati, bahkan menjadi anggota DPR, lalu kita jalan sesuka-sukanya sesuai dengan kepentingan kita, tujuan kita dan sebagainya. Dan itulah harapan dari partai ini bahwa lu tuh petugas loh, lu tuh membawa sesuatu yang harus lu perjuangkan gitu loh. Tapi kalau nanti itu dicitrakan bahwa
capres dari PDI Perjuangan akan lebih loyal kepada partai daripada kepada tugas yang lebih besar? Itu kan sejak 2014 sudah dilekatkan pada Presiden Jokowi yang juga didukung oleh Nasdem saat itu, dan terbukti selama 2 periode kepuasan rakyat di atas 70% standarnya ya. Artinya bahwa itu lebih pada asumsi para pengamat politik, bukan bagaimana rakyat melihat situasi itu, bukan bagaimana rakyat secara umum melihat kata petugas partai itu dilekatkan pada Presiden Jokowi. Kenapa 2 kali, 2 periode, tingkat kepuasannya di atas 50%, beberapa kali sampai 70% sekian. Dan nanti pada Ganjar pun Anda yakin tetap akan seperti itu? Bisa, dan menurut saya bisa lebih tinggi. Oke, baik. Sekarang sudah bergabung Bang Adian, ada Bang Daniel Simanjuntak ya. Bang Daniel, juru bicara Prabowo Subianto, kemudian juga ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Saya ingin ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, kita lihat dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi tampaknya memberikan endorsement ke Pak Prabowo. Tapi hari ini kan hadir di pencapresan Ganjar, mendukung Ganjar. Apakah ini membingungkan buat Pak Prabowo kemana sebetulnya arah dukungan Jokowi? Pertama kita ingin ucapkan selamat untuk kepada PDIP atas pencalonan beliau sebagai capres dari PDIP. Dan tentu dalam hal ini Pak Prabowo adalah orang yang siap untuk bertanding dan bersanding dengan siapapun dalam kontestasi 2024 nanti. Jadi kita ucapkan selamat, mudah-mudahan ini akan jadi kontestasi yang memajukan dan menggembirakan nanti. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan sikap Pak Jokowi, tentu kami juga menghormati karena beliau adalah kader PDIP, dan kami di Gerindra dan Pak Prabowo sebagai capres dari Gerindra juga menghormati beliau sebagai presiden, sebagai pemimpin yang 2 kali memenangi Pilpres, dan Pak Prabowo tentu ingin banyak belajar terkait dengan kemenangan beliau tersebut, dan pada saat ini kebetulan Pak Jokowi juga adalah pimpinan beliau di kabinet. Jadi bagi kami tidak membingungkan, ini proporsional saja terkait dengan posisi Pak Jokowi sebagai kader PDIP, dan di sisi lain juga beliau sebagai presiden yang tentu dalam hal ini Pak Prabowo menghormati langkah-langkah. Baik, sempat ada wacana akan dibentuk koalisi besar, sudah ada 5 partai sebelumnya. Apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung dengan koalisi besar ini atau seperti apa? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini, pemirsa. Menjadi magnet untuk partai lain merapat ke PDI Perjuangan atau justru semakin sulit karena bingung mencari capresnya nanti siapa? Kan sudah ada Ganjar, sementara partai-partai yang lain pun mau kadernya menjadi capres. Kalau KIB kan belum punya capres ya, sekaligus cawapresnya belum ada. Yang sudah punya itu kan KKIR, koalisinya Bang Daniel. Itu sudah ada, capresnya Pak Prabowo, tapi cawapresnya belum ada. Tapi gini, premisnya menurut saya PDI Perjuangan itu kita menduga dengan keras pasti maunya berkoalisi, gitu, dugaannya. Nah pertanyaannya koalisinya dengan siapa? Gitu. Sekarang karena PDIP belum mengeluarkan nama cawapresnya, itu berarti sinyal untuk berkoalisi kan terbuka. Nah, pilihan pertama berkoalisi dengan yang namanya koalisi besar, gitu kan? Kalau koalisi besar itu tetap ada, dan itu potensial dilakukan kan ada jembatannya, yaitu Pak Jokowi kan? Pak Jokowi ikut berada di dalam koalisi besar. Pak Jokowi juga adalah kader PDIP, jadi bisa menjadi jembatan. Tapi kesulitannya atau tantangannya adalah kalau memang mau menggabungkan PDIP dengan 5 partai dalam koalisi besar itu, pertanyaannya capresnya siapa? Ya. Karena ada 2 capres di situ, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, gitu. Dugaan saya karena Pak Jokowi mengendorse 2 nama ini, maka kayaknya Pak Jokowi ingin menggabungkan keduanya. Itu pilihan pertama. Tapi dugaan saya akan sulit untuk menggabungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar selama misalnya elektabilitas keduanya cukup bersaing ketat seperti sekarang. Nah di situ tantangannya.
Dugaan saya PDIP tidak akan mau untuk menurunkan posisi Pak Ganjar menjadi cawapres. Dan tidak mudah untuk meyakinkan Pak Prabowo untuk turun jadi cawapres. Karena sekarang kan posisi dia menjadi cawapres gitu. Itu satu ya. Tapi PDIP bisa juga berkoalisi dengan salah satu bagian dari koalisi besar yang sedang digadang-gadang itu. Misalnya dengan KIB. Dengan KIB lebih mudah tuh. Lebih mudah kenapa? Karena KIB belum punya capres, belum punya cawapres. Tapi lagi-lagi faktor Pak Jokowi penting di situ sebagai jembatannya. Pilihan yang ketiga adalah PDIP berkoalisi dengan beberapa bagian, salah satu atau salah dua dari koalisi yang disebut koalisi besar itu. Bisa aja misalnya 2 partai yang ikut atau 3 partai dan seterusnya. Itu pilihannya. Pilihan lainnya saya kira adalah PDIP berkoalisi dengan di luar dari koalisi besar dengan asumsi koalisi besar betul-betul terbentuk. Jadi memang masih banyak pilihan-pilihannya, Mbak Masih Zilvi. banyak pilihan ya. Baik, saya ingin tanya dulu ke Bang Adian. Dengan cawapres. Mas Jayadi, saya langsung tanya ke Bang Adian soal koalisi. Jadi PDI Perjuangan akan mencalonkan Ganjar itu sendiri saja atau tetap membutuhkan koalisi? Bang Adian. Kita butuh kerjasama. Jadi ini persoalan pemahaman istilah ya. PDI Perjuangan itu lebih bersetuju pada istilah kerjasama politik dibandingkan koalisi politik. Kenapa? Substansinya adalah kita bersama-sama bekerja membangun bangsa ini, bukan sekedar berkoalisi mengagregasi kepentingan-kepentingan, tidak. Tapi bahwa ini bangsa besar, kita tidak mungkin membangun sendirian, kita butuh kerjasama tapi tetap dalam orientasi dan frame yang sama tentang kebangsaan. Dan kerjasama tidak mesti berkoalisi. Dan kerjasama itu artinya bahwa kita siap berjalan bersama dengan partai-partai lain yang sesuai dan frame kerjasama itu. Tapi belum tentu berkoalisi. Bahwa namanya kita tidak bersetuju dengan nama koalisi. Kita setuju dengan istilah kerjasama. Apalagi sistem kita presidensial ya. Itu kita lebih mengenal istilah kerjasama dibandingkan koalisi. Kalau pertanyaan kita mudahkan, apakah membutuhkan atau mau bersama mengajak partai-partai yang lain bersama-sama? Ya mau saja, kenapa tidak? Oke, asal syaratnya tetap Ganjar sebagai capres. Pasti itu ya? Sejak dulu tidak mau menurunkan itu? Sejak dulu sudah disampaikan ketua umum kita bahwa kader partai kita harus menjadi calon presiden. Dan menjadi presidennya tentunya. Bahwa kemudian di struktur yang lain kita bisa berkomunikasi, bernegosiasi, berbincang-bincang, ya boleh-boleh saja. Oke, Bang Daniel, jadi bagaimana nasib koalisi besar setelah dari PDI Perjuangan pasti akan mencalonkan Ganjar sebagai capres? Mungkinkah masih akan terbentuk koalisi besar 5 partai bergabung dengan PDI Perjuangan? Nah, Silvi, tidak ada yang pasti. Even hari ini Pak Ganjar dicalonkan oleh PDIP. Saya pikir masih banyak hal yang bisa dibicarakan dengan PDIP, kemudian bisa dibicarakan dengan semua partai, dan tentu kami akan terus merajut kerjasama untuk bicara hal-hal yang substantif. Pertama tentu hal-hal yang kualitatif, apa yang jadi tantangan kita di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan kemudian siapa yang cocok dan tepat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Jadi hal-hal yang kualitatif juga pasti akan kita bicarakan terlebih dahulu ketika kita bicara terkait dengan koalisi kebangsaan yang lebih banyak melibatkan partai-partai, termasuk dengan PDIP. Kemudian